Oh, oh, Kuat, oh gini. gak kuat, gak kuat. Nama saya Humaira Azahra dari Prodi PIAUD 1B dengan nomor induk mahasiswa 24 S1 PIAUD 0011. Di sini saya akan membacakan jurnal saya yang berjudul Dampak Pendampingan Orang Tua dalam Belajar Anak Terhadap Perkembangan Anak di RA Darussalam. Riset berikut bertujuan guna mengidentifikasi impak pendampingan orang tua selama belajar. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus. Data juga dihimpun lewat observasi interview menggunakan orang tua, pengajar, pengelola RA, dan analisis dokumentasi terkait aktivitas pendampingan. Temuan riset berikut menunjukkan bahwa pendampingan orang tua memiliki impak yang positif yang signifikan dalam perkembangan anak, baik secara akademis maupun emosional. Pendampingan orang tua menaruh dukungan terhadap proses pembelajaran anak, memfasilitasi keterlibatan pelajaran. Selain itu, hubungan yang terjadi antara orang tua, anak, dan pengajar membangun lingkungan pembelajaran yang aman dan harmonis. Hal ini menaruh impak positif terhadap kemandirian, kreativitas, keterampilan, dan sosial anak. Penelitian ini juga mempengaruhi donasi krusial bagi perkembangan anak. Contohnya, oleh karena itu, mendorong terus-menerusnya proses pembelajaran di setiap fase kehidupan menjadi suatu prinsip fundamental dalam mengoptimalkan potensi manusia dan membangun masyarakat yang berwawasan pendidikan. Keluarga juga sebagai lapisan pertama dalam pembentukan individu, memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk dasar karakter, nilai-nilai, dan sikap yang akan membimbing individu sepanjang hidupnya. Lingkungan keluarga menjadi landasan awal di mana individu pertama kali mengenal dunia, memperoleh norma-norma sosial, dan membangun fondasi pengetahuan. Peranan orang tua dalam membimbing dan mendukung anak-anak mereka menjadi faktor kunci dalam membentuk sikap terhadap belajar, moralitas, dan kemandirian. Oleh karena itu, perlu diakui bahwa keluarga bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga lembaga pendidikan pertama dan terpenting. Sementara itu, di lingkungan masyarakat juga memiliki dampak signifikan dalam perkembangan individu, interaksi dengan berbagai kelompok sosial. A few moments later. Metode penelitian ini dilakukan pada RA Darussalam, sekolah saya sendiri, tempat saya mengajar, pada tanggal 2 Desember 2024 memakai metode kualitatif menjadi pendekatan penelitian. Pendekatan ini dipilih saya untuk mempelajari kehidupan sosial secara alami dan mendalam. Dalam kerangka ini, data yang dikumpulkan dan berita yang dianalisis bersifat kualitatif, melibatkan serangkaian interview, dokumentasi, catatan lapangan, dan materi visual sebagaimana foto dan video. Pendekatan kualitatif menaruh kemampuan untuk tahu konteks dan perbedaan makna yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif. Sebagai akibatnya, memungkinkan peneliti menjelajahi kompleksitas kehidupan sosial menggunakan lebih mendalam. Subjeknya ada 3 orang tua yang mendampingi anaknya dalam belajar pada waktu mengerjakan tugas di rumah, dan narasumber atau informer termasuk guru yang mengajar pada jam pelajaran di RA tersebut. Penetapan pendekatan riset disesuaikan menggunakan taraf kebaruan berita yang dihasilkan melalui keadaan sosial pada lapangan. Hasil dari pembahasan yaitu di sini saya akan membacakan hasil dari pembahasan jurnal tersebut. Implementasi program pendampingan orang tua dalam belajar anak terhadap perkembangan anak mencapai hasil sangat baik. Tingkat partisipasinya dengan 90% orang tua yang aktif terlibat dalam kegiatan tersebut.
Keterlibatan orang tua dalam perkembangan anak mencakup berbagai kegiatan seperti ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelas, memberikan bimbingan pada tugas rumah, dan juga program tergambar pada gambar hasil penelitian. Sebanyak 85% orang tua yang merespon adanya perubahan positif dalam kemampuan dan kemajuan anak dalam belajar. Melalui wawancara mendalam, orang tua merasakan peningkatan kualitas atas keterlibatan mereka dalam kehidupan sekolah anak-anak yang berdampak pada prestasi belajar anak di sekolah. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa anak yang didampingi oleh orang tua dalam belajar di rumah memiliki kemampuan lebih dibanding dengan anak yang tidak didampingi oleh orang tuanya. Dampak positif dari pendampingan orang tua adalah dukungan emosional yang diberikan oleh orang tua muncul sebagai elemen krusial memberikan kestabilan emosial bagi anak yang menjadi fondasi kuat untuk pembelajaran yang optimal. Lalu, dampak apabila anak tidak didampingi oleh orang tua, tidak adanya atau berkurangnya bonding anak antara orang tua dan anak. Dan kedua, anak jelas merasa kurang diperhatikan oleh orang tua karena selama di rumah mereka mengerjakan soalnya tugasnya sendirian, tidak didampingi. Ketiga, anak-anak yang berpikir bahwa belajar itu jadinya tidak penting, padahal belajar penting sekali, walaupun tidak melulu dengan buku. Yang keempat, anak-anak menjadi kurang terarah karena bisa jadi perkembangan anak yang pesat jika diasah, tapi karena orang tuanya yang tidak mendampingi, akhirnya kemampuan anak itu jadinya terkurung. Saya sendiri melihat ada beberapa anak yang selama ini tidak didampingi oleh orang tuanya dalam tugas belajar di rumah. Kemampuannya berbeda sekali dengan anak-anak yang didampingi selama pembelajaran di rumah. Yang kelima, anak tidak dapat contoh yang baik dari orang tua. Karena selama di rumah mereka tidak memiliki peran, orang tua itu tidak membimbing anaknya. Dampak anak berbeda sekali dengan dampak anak-anak yang didampingi ketika belajar, ketika mengerjakan soal di sekolah. Anak-anak tuh lebih terarah, lebih tahu batasan, lebih tahu minat. Orang tua tuh lebih tahu minat dan bakat anaknya sendiri. Anak-anak yang ketiga, anak-anak juga merasa diperhatikan, merasa dipedulikan oleh orang tuanya. Yang keempat, bonding anak dan orang tua menjadi lebih dekat antara orang tua dan anak. Yang kelima, anak-anak jadi menyukai belajar karena bisa menghabiskan atau bisa lebih lama waktunya dengan orang tua. Waktu bersama mereka tuh banyak. Yang keenamnya, anak mendapatkan contoh dan figur yang baik ketika belajar bersama orang tua. Karena mereka tuh sadar bahwa orang tuanya tuh bisa membimbing mereka dengan baik. Orang tua itu bisa mengasih tahu kalau ini nggak baik, ini baik. Kalau ketika mereka tidak didampingi, mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, tugas mereka apakah benar, apakah mereka tugasnya salah dikerjakannya. Kesimpulan dari jurnal ini adalah sesuai pengalaman anak yang didampingi belajar oleh orang tuanya lebih percaya diri dan merasa mampu menguasai materi yang dipelajarinya dan berpengaruh dengan akhlak mereka yang menjadi baik. Penguatan orang tua yang berdampak positif bagi anak dan mereka merasa senang untuk belajar. Jadi di sini kesimpulannya, anak-anak yang didampingi belajarnya oleh orang tua itu memiliki kemampuan yang lebih, memiliki
sosial emosional yang baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak didampingi. Kebetulan saya sendiri memegang kelas tahfiz di TK saya sendiri. Jadi waktu mereka untuk murojaah dan tugas-tugas, mereka lebih banyak dengan kelas reguler yang biasa saja. Jadi kelihatan sekali bahwa kita punya buku catatan kegiatan orang tua. Jadi kita selama itu kita tahu anak-anak yang nggak pernah didampingin, anak-anak yang didampingin sama orang tuanya. Jadi kelihatan mana anak yang bisa sama nggak bisa, anak-anak yang kalau ditanya jujur sama anak-anak yang ditanya nggak jujur, karena kelihatan semua di buku kegiatan orang tua. Soalnya di situ kalau yang didampingin sama orang tua, kita nyuruh orang tua untuk tanda tangan. Jadi kelihatan mereka yang didampingin sama yang nggak didampingin sama orang tua. Dengan belajar di sekolah kelihatan sekali progres anak yang didampingin dan tidak didampingin oleh orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.